Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tabi'in, yaitu Urwah bin Az-Zubair rahimahullah. Urwah bin Az-Zubair dilahirkan setahun sebelum berakhirnya kekhilafahan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu di dalam keluarga paling terpandang dan terhormat kedudukannya dari sekian banyak keluarga-keluarga kaum muslimin. Ayahnya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, sahabat dekat dan pendukung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang mengurus pedang di dalam Islam dan salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Sedangkan ibunya bernama Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang berjuluk Zatun Nitaqain, yaitu pemilik 2 ikat pinggang. Hal ini karena dia merobek ikat pinggangnya menjadi 2 pada saat hijrah. Salah satunya dia gunakan untuk mengikat bekal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan yang satu lagi dia gunakan untuk mengikat bekal makanannya. Kakek dari pihak ibunya tidak lain adalah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya ketika berada di dalam Gua Sur. Nenek dari pihak ayahnya bernama Syafiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan bibinya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Pada saat jenazah Aisyah dikubur, Urwah sendiri yang turun ke kuburnya dan meratakan liang lahatnya dengan kedua tangannya. Urwah bin Az-Zubair adalah seorang tabi'in yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sungguh berat. Allah Subhanahu wa taala menguji Urwah bin Az-Zubair dengan ujian yang tidak akan ada orang yang mampu bertahan menghadapinya kecuali orang yang hatinya penuh dengan keimanan dan keyakinan. Suatu hari Khalifah kaum muslimin mengundang Urwah bin Az-Zubair supaya mengunjunginya di Damaskus. Lalu Urwah memenuhi undangan tersebut dan membawa serta putra tertuanya. Ketika sudah datang, Khalifah menyambutnya dengan sambutan yang hangat dan memuliakannya dengan penuh keagungan. Namun saat di sana Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Tatkala putra Urwah memasuki kandang kuda Al-Walid untuk main-main dengan kuda-kudanya yang tangkas, salah satu dari kuda itu menendangnya dengan keras sehingga dia meninggal seketika. Belum lama sang ayah yang bersedih menguburkan putranya, salah satu kakinya terkena tumor ganas yang dapat menjalar ke seluruh tubuh. Betisnya membengkak dan tumor itu dengan sangat cepat berkembang dan menjalar. Karena itu Khalifah memanggil para dokter dari segala penjuru untuk tamunya dan meminta mereka untuk mengobatinya dengan segala cara. Akan tetapi para dokter sepakat bahwa tidak ada jalan lain untuk mengatasinya selain memotong betis Urwah sebelum tumor itu menjalar ke seluruh tubuhnya dan merenggut nyawanya. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima kenyataan itu. Ketika dokter bedah datang untuk memotong betis Urwah dan membawa peralatannya untuk membelah daging serta gergaji untuk memotong tulang, dia berkata kepada Urwah, "Menurutku engkau harus meminum sesuatu yang memabukkan supaya engkau tidak merasa sakit ketika kakimu dipotong." Maka Urwah berkata, "Oh tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak akan menggunakan sesuatu yang haram terhadap kesembuhan yang aku harapkan." Maka dokter itu berkata lagi, "Kalau begitu aku akan membiusmu." Urwah berkata, "Aku tidak ingin kalau ada satu dari anggota badanku yang diambil sedangkan aku tidak merasakan sakitnya. Aku hanya mengharap pahala di sisi Allah atas hal ini." Ketika dokter bedah itu mulai memotong betis, datanglah beberapa orang kepada Urwah. Maka Urwah pun berkata, "Untuk apa mereka datang?" Ada yang menjawab, "Mereka didatangkan untuk memegangimu. Barangkali engkau merasakan sakit yang amat sangat, lalu engkau menarik kakimu dan akhirnya membahayakan dirimu sendiri." Lalu Urwah berkata, "Suruh mereka kembali. Aku tidak membutuhkan mereka, dan aku berharap kalian merasa cukup dengan zikir dan tasbih yang aku ucapkan." Kemudian dokter mendekatinya dan memotong dagingnya dengan alat bedah, dan ketika sampai kepada tulang, dia meletakkan gergajinya padanya dan mulai menggergajinya. Sementara Urwah membaca, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Dokter terus menggergaji sedangkan Urwah tak henti bertahlil dan bertakbir hingga akhirnya kaki itu buntung. Kemudian dipanaskanlah minyak di dalam bejana besi, lalu kaki Urwah dicelupkan ke dalamnya untuk menghentikan darah yang keluar dan menutup luka. Ketika itulah Urwah pingsan sekian lama yang menghalanginya untuk membaca kitab Allah pada hari itu. Dan itu adalah satu-satunya kebaikan yang terlewatkan olehnya semenjak dia menginjak remaja.
Dan ketika siuman, Urwah meminta potongan kakinya. Lalu dia mengelus-elusnya dengan lengannya dan menimang-nimangnya seraya berkata, "Sungguh, demi zat yang mendorongku untuk mengajakmu berjalan di tengah malam menuju masjid, dia maha mengetahui bahwa aku tidak pernah sekalipun membawamu berjalan kepada hal yang haram." Kemudian dia mengucapkan bait-bait syair karya Ma'an bin Aus. "Demi engkau, aku tidak pernah meletakkan telapak tanganku pada sesuatu yang meragukan. Kakiku tidak pernah mengajakku untuk melakukan kekejian. Telinga dan mataku tidak pernah mengiringiku kepadanya. Pendapatku dan akalku juga tidak pernah menunjukkanku kepadanya. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya tidaklah musibah menimpaku di suatu masa, melainkan ia telah menimpa pemuda sebelumku." Al-Walid bin Abdul Malik benar-benar merasa sedih terhadap musibah yang menimpa tamu agungnya. Dia kehilangan putranya, lalu dalam beberapa hari kehilangan kakinya pula. Maka Al-Walid tidak bosan-bosan menjenguknya dan mendorongnya untuk bersabar terhadap musibah yang dialaminya. Ketika Urwah dibawa ke Madinah dan dipertemukan dengan keluarganya, dia mendahului mereka dengan ucapan, "Jangan kalian merasa ngeri terhadap apa yang kalian lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahiku 4 orang anak, lalu mengambil 1 di antara mereka dan masih menyisakan 3 orang lagi. Segala puji hanya untuknya, dan dia memberiku 4 anggota badan, kemudian dia mengambil 1 darinya dan menyisakan 3 untukku, maka segala puji baginya. Dia juga telah memberiku 4 buah yang memiliki ujung, kedua tangan dan kedua kaki, lalu dia mengambilnya 1 dan menyisakan 3 buah lagi untukku. Dan demi Allah, jikapun dia telah mengambil sedikit dariku, namun dia telah menyisakan banyak untukku. Dan jikapun dia mengujiku 1 kali, namun dia telah mengaruniaiku kesehatan berkali-kali." Urwah bin Az-Zubair tetap menjadi menara hidayah, petunjuk kebahagiaan dan penyeru kebaikan bagi kaum muslimin sepanjang hidupnya. Dia sangat peduli terhadap pendidikan anak-anaknya secara khusus dan anak-anak kaum muslimin lainnya secara umum. Dia tidak pernah membiarkan kesempatan berlalu tanpa digunakannya untuk memberikan penyuluhan dan nasihat kepada mereka. Di antara contohnya, dia selalu mendorong anak-anaknya untuk menuntut ilmu. Dia berkata kepada mereka, "Wahai anak-anakku, tuntutlah ilmu dan kerahkanlah segala kemampuan dengan semestinya, karena jika kalian sekarang ini hanya sebagai orang-orang kecil, mudah-mudahan saja berkat ilmu Allah menjadikan kalian orang-orang besar." Urwah bin Az-Zubair hidup hingga mencapai usia 71 tahun, yang diisinya dengan kebaikan, kebajikan, dan ketakwaan. Ketika ajal menjelang, dia dalam kondisi berpuasa, padahal keluarganya bersikeras memintanya berbuka, namun dia menolak. Sungguh, dia telah menolak, karena dia berharap kalau kelak dia berbuka dengan seteguk air dari surga Al-Kausar, di dalam bejana emas dan di tangan bidadari.